kekecewaan masyarakat di perilisan sebelumnya di tahun ini mampu dibalas gitu, walaupun kan yang soal rame-rame soal jersey waktu itu kan sempat ada quote on quote juru selamat yang tenang aja nanti Oktober apa November keluar jersey baru katanya kan, cuman nggak keluar. Belum bisa memastikan, belum bisa memberikan nilai apakah Patrick Kluivert lebih layak dari STY apa enggak. Tapi kalau dari kacamata dilihat dari kepergantian pelatih, itu ada 3 ditukar 1. Indonesia baru saja merilis jersey baru. Apakah ini pertanda bahwa kita akan menuju Piala Dunia dengan jersey terbaru ini? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Akhirnya anjing cek juga itu. Udah cek juga itu. Akhirnya ada beberapa hal yang menyenangkan. 1, jersey kita baru. Kedua, pengumuman penambahan asisten pelatih kita itu ya. Siapa namanya? Aduh lupa, sorry. Bukan Stekelenburg. Martin Anjing baru Pastur. Bukan Ramsat. Bukan satu lagi, ada yang baru diumumin tadi. Ya. Lupa gue, pokoknya bekas pelatih teknik Ajax lah. Bukan. Hamba Allah. Bukan juga. Udah orang Kristen kayaknya nih, bukan hamba Allah. Ya pokoknya itulah. Kita patut berbahagia dan ya kan kayaknya, gue udah ngomong kayaknya, nggak tahu juga bener apa enggak. Kita patut berbahagia. Tapi yang menarik, yang mau kita obrolin, kita ringan-ringannya dulu. Memulai dengan sesuatu yang ringan. Ada kabar membahagiakan soal jersey baru. Jersey home Indonesia telah resmi dirilis pada hari Kamis kemarin sore jam 5. Dan itu mendapatkan apa ya? Respon positif. Mayoritas respon positif dari netizen di Indonesia berkaitan dengan jersey baru. Tapi kalau sebelum ya kita ngasih penilaian dulu aja deh. Lu ngeliat jersey baru gimana, Doh? Ya buat gua sih jauh lebih baik ya daripada jersey olahraga. Itu jersey olahraga enak ya kan. Fernanda ya yang rame waktu itu. Ernanda Putra sampai berantem sama salah satu pundit. Iya, jersey olahraga SMP kan. Lu ngeliat kerahnya juga kerah pasar malam. Lu juga sih nyerecok gitu. Itu sekarang modelnya nuansanya 90s gitu ya, retro look. Jadi gue sih puas banget sih dan gue pasti beli sih. Pasti beli. Lu first impression lu gimana Mas Wir ngeliat jersey baru? Wah, kalau gua ngelihat siluet batiknya tuh, wah itu gua akuin the best lah dibandingkan jersey kita sebelum. Tapi benar katanya tadi Bang YouTuber kita satu ini ya. Nah, jadi katanya kan vintage, ya. retro. Nah, kalau gua ngeliat apakah kita mau kembali dulu zamannya Hindia Belanda kita masuk Piala Dunia, apakah ini pertanda akan kita masuk Piala Dunia? Cocok logi. Pemain Belanda. Wah, Indonesia. Pelatih Belanda. Belanda. Bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Seperti itulah. Pemain tapi Indonesia udah. Indonesia. Ada darah Belanda. Ada darah Belanda. Cuman ada darah Indonesia juga. Tapi banyakan Belanda kayaknya. Tapi udah warga negara Indonesia. Tenang aja masih ini. Bermain dengan hati untuk negara. Lu ngeliat jersey baru gimana, Mas? Kalau gue sih ngelihatnya itu tuh kayak mengobati rasa kangen kita dengan jersey Mills yang tergantikan dengan Erspo yang jelek. Setuju gua. Suasananya jadi batin secara batin terobati ya. Ditambah lagi dengan gue ngeliat style kerahnya tuh yang enggak inilah. Iya. Enggak jauh-jauh beda sama yang sekarang gitu. Iya, kalau ngelihat emang sih bener di satu sisi ini dobrakan yang luar biasa dari Erspo ya, karena ngelihat kekecewaan masyarakat di perilisan sebelumnya
di tahun ini mampu dibalas gitu, walaupun kan yang soal rame-rame soal jersey waktu itu kan sempat ada quote on quote juru selamat yang tenang aja nanti Oktober apa November keluar jersey baru katanya kan, cuman nggak keluar. Dan si juru selamat itu kurang tahu lah follow apa gimana lagi, cuman ya overall gue ngeliat bagaimana gue menyorotinya bukan soal jersey doang sih, bagaimana kemudian Erspo itu mendengar keluhan masyarakat gitu ya, karena kan dikatakan bahwa supporter sepak bola Indonesia itu sangat objektif kok gitu. Kalau memang bagus ya dibilang bagus, kalau jelek dibilang jelek gitu. Dan hari ini pada kesempatan kali ini kinerja Erspo sebagai aparel penggandeng timnas, penggunaan jersey dan aparel olahraga lainnya bagus gitu. Secara desain bagus, secara look, tampilan juga enak dilihatnya. Cuman yang bakal tetap jadi isu menurut lu, masalah harga bakal tetap jadi isu nggak deh? Menurut gua harganya kan di kisaran 1,2 ya. Player isu kita ambil terus 700, 800 sama 300-an. Ya menurut gue sih harga sama aja ya, nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Tapi menurut gue dengan kualitas kayak gini loh, kita nggak beli jersey bukan karena kita ngerasa itu mahal. Ya kan kelasnya udah ada, ya kan udah ada yang Dibagi replika, segmentasinya. udah ada yang player isu dan lain-lain. Tapi memang jelek aja, jadi kita nggak mau beli gitu loh. Kayak ngapain gue beli, nggak bisa dipakai. Dengan harga segitu dapat jersey jelek. Iya, dengan harga segitu kualitasnya nggak sesuai. Tapi dengan model yang baru ini tuh nggak mikir dua kali untuk kayak udah gue mau beli deh buat nonton Indonesia lawan Bahrain nanti. Tapi ada menutup kemungkinan nggak? Apa? Dengan kan kita nggak tahu imbas pemecatan STI kemarin kan pasti penonton bola kita menurun. Oh masih Ultras STI masih bergerak ini kan. Iya, nggak menutup kemungkinan yang perempuan itu kan pasti yang tadinya pemuja punya STI kan turun minat. Mungkin dengan keluarnya jersey baru ini mendongkrak lagi. Karena kan yang tadi perempuan tadinya kan nggak tahu, tiba-tiba pengen beli jersey karena cinta sama STY. Produk impor Korea terbaik abad ini. Mengalahkan Samsung. Ya kan? Beda sih. Akhirnya apa? Keluar jersey baru, dongkrak lagi. Sehingga apa? Kalau gue lihat sih ini juga momen kilas balik kita untuk ke depan, ya kan? Nggak menutup kemungkinan timnas juga perlu suntikan dana. Ya. Dengan adanya jersey yang dibilang tadi cukup pricey, tapi sebanding dengan kualitas dan desain, ya orang akan mengupayakan kok. Mengupayakan untuk membelinya ya. Iya, gue percaya sih karena udah dibagi secara segmentasi itu ya. Cuman kalau ngelihat dari jersey, ini kan sebagai sesuatu yang baru lah, ibaratnya apa ya? Pakaian kita untuk bertarung gitu ya. Pakaian kita untuk bertarung di menuju Piala Dunia. Lo optimis nggak mas? Dengan jersey ini kita bisa melangkah ke Piala Dunia? Apakah? Kayaknya Gue sih jujur kalau misalkan dengan tim yang kita sekarang ini, gue optimis. Lu Tambah optimis? lagi dengan kerusunan pelatih yang diganti. lu lebih, gue belum nanya sama lu nih, lu lebih percaya sama pelatih baru kita Patrick Kluivert apa lu percaya sama STY? Kalau dari gue nggak bisa nilai sekarang. Cuman kalau STY dah, lu nilainya gimana? STY dulu dah. Kalau STY secara performa terakhir kemarin ya, itu kan kemarin dia nggak eksperimen, nggak apa-apa. Waktu lawan Arab Saudi itu kan berhasil menangkan pertandingan. Menangnya juga meyakinkan 2-0. Marceng yang cetak gol. gol. Tapi setelah keluar diganti sama Patrick Kluivert, gue belum bisa memastikan, belum bisa memberikan nilai apakah Patrick Kluivert lebih layak dari STY apa enggak. Tapi kalau dari kacamata dilihat dari kepergantian pelatih, itu ada 3 ditukar 1. Dan maksudnya gimana? Misalkan STY kan keluar, tapi ditukarnya dengan 3. Itu ada 3 Patrick otak. Kluivert, 3 otak. Denny Lanzat sama Alex Pastur. Ternyata setelah gue lihat-lihat di berbagai media, itu Erick Thohir itu menunjuk Patrick Kluivert, gue dengar ya, itu maksudnya buat sebagai daya tarik pemain. Oke. Yang akan Masuk akal. otak itu akan digunakan oleh Alex Pastur. Ya. Kalau itu tambah gua lagi nurut aja lah. Denny Lanzat yang mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia dan berbahasa Belanda yang baik. Oh iya, dia bisa bahasa Indonesia ya, Denny Lanzat punya darah Indonesia. Tapi yang menarik si Alex Pastur di media Belanda ya, lagi kayak podcast kayak gini, tapi
kayak BBC lah lagi ngobrol di meja gitu. Pas Alex Pastur ditanya dia pelatih atau asisten, dia bilang dia asistennya siapa? Patrick Kluivert kan, itu diketawain loh sama pundit Belanda. Lu jadi asistennya Sekelas lu ibaratnya gitu. ngapain gitu. Iya. Tapi kata dia ya gue suka tantangan dan lain-lain, dia tempet lah jawaban. Tapi ya buat gue sih tetep lah, yang gue lihat ya entah taktiknya bagus, entah di lapangan hasilnya buruk, entah di lapangan hasilnya bagus, entah permainan seperti apa, yang diapresiasi ya pasti Kluivert, Patrick Kluivert, karena ya dia head coach-nya semua kendali di dia. Itu berarti masih ada harapan. Gue percaya sih. Menurut saya, karena kan ya ada yang bilang juga STY itu parkir bis bertahan. Kemarin bro, karena rumornya juga yang kita dengar kemarin menang 2-0 tuh impresinya ngelawan sama semua sama STY, segala Pelatih macam. taktik sendiri Taktik katanya. sendiri, main sendiri tanpa taktik yang dibuat STY. Akhirnya ya kita nggak tahu yang dibuat Erick Thohir itu keadaan di dalam seperti apa. Lu masih skeptis ya sama Erick Thohir ya? Ya gua Sama keputusannya kali ini ya? karena apa? Akhirnya kemarin juga nama yang sering nama yang terakhir mencuat tuh ada Mark Klok. Nanti aja abis ini kita abis ini bahan seru nih. Abis ini versi 2. Bagus nggak dipaham, bagus gue lupa aja gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, gimana soal jersey terbaru timnas Indonesia? Rating dari 1 sampai 10, komen di bawah. Jangan lupa beli. Kita di Subrek dulu, subrek. Pencet dulu tombol subreknya. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak Sintang. Ngobrol santai, bahas bola. Tapi keping bandot, cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti. Cuma